Pada tahun 2015 aku ada buka usaha ya di salah satu mall di Surabaya, yaitu jualan makanan. Karena aku sendiri hobi masak, jadi ya aku cobalah buka usaha makanan di mall gitu. Suatu hari ada salah satu saudaraku di Jawa Tengah, yaitu tanteku yang tinggal di kota Tegal, Jawa Tengah, nelpon aku. Sebenarnya sudah sekitar 2 tahun lebih nggak ada kontak lagi sama dia. Jadi cukup kaget ketika dia nelpon aku. Rupanya dia ingin sekali main ke Surabaya karena dia memang belum pernah ke kota Surabaya. Ditetapkanlah hari dan tanggal dia akan berkunjung ke Surabaya. Tibalah mereka di Surabaya, yaitu tanteku itu, suaminya, 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil, 1 keponakan dari pihak suaminya, dan sopir. Jadi mereka satu mobil gitu ya. Aku lihat banyak sekali perubahan di hidup mereka. Perubahan yang cukup baik ya. Karena dulu aku lihat mereka kehidupannya cukup sederhana, nggak punya mobil, dan menyewa sebuah tempat yang cukup besar di pinggir jalan gitu. Depannya buat toko material dan belakang toko itu dia buat tempat tinggal sekeluarga gitu. Sederhana sekali. Saat di Surabaya kita jalan-jalan, muter-muter, makan, wisata. Nah, tanteku ini mampir ke tempatku jualan di mall. Dia bilang, kamu jualan seperti ini yang beli cuma 1-2, kapan kayanya gitu. Ya aku bilang, ya ini udah lumayan gitu. Tapi aku cukup senang sih. Setelah beberapa hari berada di Surabaya, tanteku pulang. Sejak itu sampai sebulan 2 bulan mungkin, itu baru ngontak lagi. Dalam obrolan lewat telepon tuh, tanteku cerita kalau menyarankan aku untuk pergi ke salah satu dukun yang dia datengin juga. Jadi dia cerita 2 tahun lalu setelah dia itu datang ke beberapa dukun, penglaris dagang, toko materialnya tuh meningkat pesat. Jadi yang biasanya sehari itu dapat 500.000, sejak pergi ke dukun-dukun tersebut tuh 3 juta sampai 5 juta masuk sehari. Dia saranin itu, ayolah cobalah ke sana. Ya aku bilang sama tanteku, enggak tante, aku takut. Sebenarnya tante apa juga enggak takut, karena memang itu hal yang dilarang ya. Tanteku ini malah jawab, ya kan namanya usaha, kalau kita nggak usaha ya mana ada rezeki datang gitu. Itu ada beberapa kali tanteku tuh nelpon aku, dia selalu cerita gitu ya. Jadi minggu ini habis dari dukun ini, minggu ini dari dukun ini, nanti minggu depan ke dukun ini, tuh cerita gitu. Sempat aku tanya, tante, itu tante nggak takut toh kalau ada jenis tumbal? Tanteku bilang, ya ada dukunnya tuh yang bilang gitu. Katanya tuh ini ada tumbal inilah, ada tumbal itulah. Tapi suamiku tuh nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tumbal nanti biar aku yang ditumbalkan. Jadi suaminya tuh malah bilang seperti itu. Jadi suaminya itu nggak percaya sekali dengan namanya tumbal. Jadi dia merasa nggak mungkin lah, apalah itu gitu. Singkat cerita, pada tahun 2016 aku mendapatkan kabar bahwa suami tanteku ini kecelakaan. Jadi ditabrak bis di depan toko materialnya. Segeralah aku ke sana, ke Jawa Tengah, dibawa ke rumah sakit Semarang. Aku lihat lukanya tuh cukup parah. Jadi cukup parah di bagian perutnya. Sampai dia itu dilarang, nggak boleh minum. Kalau minum itu harus ditetes-teteskan itu. Nggak boleh langsung minum pakai gelas. Di rumah sakit kira-kira 2 minggu, akhirnya suaminya meninggal. Sedih kalau ingat itu. Jadi setelah dari dukun-dukun itu, dagangan mereka itu laku sekali.
keuangan meningkat, bisa beli ini, bisa beli itu, termasuk kaya. Tapi hanya beberapa tahun kemudian suaminya meninggal. Tragis sih. 1 tahun setelah suami tanteku ini meninggal, aku mendapat kabar kalau kondisi tanteku ini mulai berangsur-angsur turun. Jadi kondisi ekonomi juga pelan-pelan tuh remuk. Kondisi kesehatan tanteku juga lama-lama tuh turun. Jadi sakit-sakitan, terus stres, sampai akhirnya tuh tokonya tuh bangkrut, tutup. Setelah tokonya tuh bangkrut tutup, nyaris nggak ada pemasukan buat tanteku itu. Sedangkan anaknya tuh 2 masih kecil-kecil. Jadi begitu aku telepon tuh sering nangis, nggak bisa makan, anaknya hari ini cuma makan sekali, nasi sama kecap. Aku dengar seperti itu tuh hatiku tuh ikut nangis. Tiap minggu tanteku selalu seperti itu kalau aku telepon. Jadi selalu mengeluh, lagi sakit, habis berobat, sakit tapi nggak bisa berobat, terus mikirin anak-anak, terus mikirin hutang. Itu berlangsung sampai setahun. Jadi aku coba berusaha membantu dia sebisaku ya, itu selama setahun. Cerita yang sangat menyedihkan buatku. Saat itu tepatnya mau lebaran, 1 minggu sebelum lebaran. Tanteku ini nelpon aku nangis, bilang sedih sekali kalau mau lebaran gak punya apa-apa. Jadi aku kirim semampu aku untuk merayakan lebaran dan membelikan baju-baju anaknya. Saat tanteku ini tersenyum, aku pun merasa senang gitu. Nah, 3 hari setelah lebaran, tanteku ini nelpon aku lagi, bilang kalau mau pinjem uang. Itu tepatnya hari Kamis. Aku bilang, aku belum punya tante, nanti minggu depan mungkin kalau ada rezeki akan aku kirim lagi tante. Tanteku jawab, oh ya sudah. Hari Sabtu aku mendapatkan kabar bahwa tanteku ini meninggal. Itu sampai sekarang aku seperti menyesal sekali. Sakit sedih rasanya kalau ingat itu. Segeralah aku datang ke Jawa Tengah. Sampai di sana, aku lihat sudah banyak saudara yang ada di sana. Nah, ini yang aneh. Aku lihat mereka itu seperti menghindar. Jadi mereka pada di luar rumah gitu ya, duduk-duduk. Itu seperti menghindari jenazah dari tanteku ini. Ada salah satu saudara yang aku deketin, aku tanya, ada yang aneh enggak sih ini gitu? Kok pelayat seperti menghindar gitu. Nah, saudaraku ini bilang kalau ya tadi saja nggak ada yang mau mandiin, nggak ada yang mau mendekati. Karena mulutnya tuh ngeluarin darah dan berbau sekali. Jadi bau sekali. Tapi sama saudaraku ini sudah diberesin ya. Jadi sudah dimandikan, sudah bersih lah sama saudaraku ini. Setelah tanteku dan suaminya ini meninggal, anak-anaknya ini kasihan, aku ingat. Kedua anak dari tanteku ini ikut salah satu saudaranya di Jawa Tengah juga. Aku sering ngontak juga. Jadi anak yang pertama ini sering kesurupan. Dan suaranya itu berubah seperti suara laki-laki. Gede gitu suaranya. Dan bilang, iki urung bar. Artinya ini belum selesai. Nah, saudaraku ini tanya apa ya ini maksudnya ya. Kalau kesurupan itu pasti ngomongnya gitu. Ini belum selesai. Lalu aku coba cerita ya sama saudaraku ini. Aku bilang kalau semasa hidupnya orang tuanya ini pernah ke dukun. Apa mungkin ada hubungannya dengan itu? Lalu cobalah saudaraku ini aku suruh ke salah satu
orang yang tahu, seorang kiai gitu yang dia kenal. Dan benar kiai tersebut mengatakan bahwa ada sesuatu yang jahat yang ikut pada anak ini karena ada sebuah perjanjian orang tuanya. Udah, singkat cerita, dibantulah pengobatannya oleh seorang kiai tersebut. Setelah dibantu oleh kiai tersebut, gak ada lagi gangguan selama beberapa tahun. Tepat tahun 2018, salah satu dari anak tersebut meninggal. Aku gak tahu apakah ini ada hubungannya sama penglaris tadi atau enggak, tapi yang jelas banyak sekali pelajaran yang aku lihat ya di sekitarku, hal-hal yang berhubungan dengan hal gaib dan kita minta bantuan ke hal gaib tersebut, maka akan ada imbalannya, yaitu tumbal.